Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Sugeng Prayitno, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan saya, Mutiara Fajrina Karnisa dengan nomor NIM 2892350065 dari Prodi Manajemen, akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tema kali ini berjudul Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas tahun 2050. Pendahuluan. Indonesia saat ini tengah berada dalam periode bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibanding dengan penduduk usia non-produktif. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya antara tahun 2020 hingga 2035. Bonus demografi merupakan peluang emas yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak utama menuju Indonesia Emas tahun 2050. Sebuah visi di mana Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Namun, peluang ini tidak akan otomatis memberikan keuntungan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap faktor-faktor sumber daya manusia dalam menghadapi dan mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Pembahasan yang pertama ada bonus demografi, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, ketiga kondisi SDM Indonesia saat ini, dan yang keempat ada Indonesia Emas tahun 2050. Bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi ketika suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif sekitar 15-64 tahun yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ini adalah peluang emas bagi pembangunan ekonomi suatu negara karena tenaga kerja yang melimpah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Pengertian bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika tingkat kelahiran menurun sehingga jumlah anak-anak berkurang, sementara generasi muda sebelumnya telah tumbuh menjadi angkatan kerja. Ini menyebabkan rasio ketergantungan atau dependensi rasio menurun, artinya lebih sedikit orang yang bergantung pada setiap pekerja. Ciri-ciri bonus demografi antara lain, tingginya proporsi penduduk usia produktif, rendahnya tingkat kelahiran dan kematian, rasio ketergantungan menurun, tingkat pendidikan dan kesejahteraan meningkat, tingkat pendidikan dan kesehatan meningkat, dan yang terakhir, ketersediaan lapangan kerja meningkat. Penyebab terjadinya bonus demografi, yaitu penurunan angka kelahiran, karena keluarga mulai membatasi jumlah anak. Peningkatan kesehatan masyarakat, menyebabkan harapan hidup meningkat. Perbaikan dalam pendidikan, memengaruhi keputusan keluarga dalam merencanakan kelahiran. Dan yang keempat, transisi demografi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Manfaat bonus demografi. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi bisa memberi manfaat. Yang pertama, peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Ketiga, pertumbuhan sektor industri dan jasa. Keempat, peningkatan tabungan nasional dan investasi. Dan yang kelima, kemajuan dalam inovasi dan teknologi. Tantangan dalam mengelola bonus demografi. Bonus demografi bukan otomatis menjadi keuntungan. Jika tidak dikelola, justru bisa menimbulkan masalah antara lain. Yang pertama ada pengangguran massal bila lapangan kerja tidak tersedia. Kemudian yang kedua, kemiskinan meningkat jika penduduk usia kerja tidak terserap pasar kerja. Ketiga, beban sosial karena meningkatnya tekanan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dan yang terakhir, keempat, ada urbanisasi berlebihan dan ketimpangan regional. Strategi memaksimalkan bonus demografi. Agar bonus demografi menjadi berkah, negara harus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional,
memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaan, menjamin layanan kesehatan yang merata, mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan, dan yang terakhir, mengembangkan infrastruktur yang merata. Contoh negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi. Ada Korea Selatan, Jepang, dan Singapura berhasil memanfaatkan periode bonus demografi mereka untuk tumbuh menjadi negara maju dengan ekonomi kuat. Yang kedua, ada negara-negara ini melakukan investasi besar dalam pendidikan, industrialisasi, dan teknologi. Jadi, kapan Indonesia mengalami bonus demografi? Indonesia diperkirakan mengalami puncak bonus demografi antara tahun 2020 hingga tahun 2035. Saat ini, sekitar 70% dari total penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Ini adalah waktu krusial untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun pembangunan negara. Potensi ini meliputi kemampuan fisik, intelektual, keterampilan, kreativitas, serta sikap kerja. Secara umum, SDM adalah manusia sebagai faktor produksi yang memiliki peran utama dalam proses pembangunan. Komponen dalam sumber daya manusia. Yang pertama ada kuantitas, yaitu jumlah penduduk dan tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua ada kualitas, yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, kesejahteraan, kesehatan, dan etos kerja. Ketiga ada distribusi, persebaran tenaga kerja secara geografis dan sektor-sektor kerja. Dan yang keempat ada produktivitas, yaitu tingkat hasil kerja dibandingkan dengan waktu dan tenaga kerja yang digunakan. Peran sumber daya manusia dalam pembangunan. SDM merupakan aset penting dalam kemajuan suatu negara. Perannya antara lain, yaitu sebagai pelaku utama pembangunan, yaitu SDM yang terampil mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada peningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam ekonomi, pertanian, dan jasa. Kemudian ada penggerak perubahan sosial dan budaya melalui pendidikan dan pemikiran baru. Dan yang terakhir ada mengelola dan mengembangkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Antara lain, ada pendidikan, yaitu meningkatkan wawasan, keahlian, dan kemampuan berpikir kritis. Kedua, ada kesehatan, yaitu SDM yang sehat, lebih produktif, dan kreatif. Ketiga, ada pelatihan kerja, yaitu membantu tenaga kerja lebih siap menghadapi kebutuhan pasar. Keempat, ada gizi dan lingkungan hidup, yaitu gizi buruk atau lingkungan buruk memengaruhi perkembangan fisik dan mental. Dan yang kelima, ada kesempatan kerja, yaitu kesempatan yang luas membuat sumber daya manusia bisa berkembang dan berkontribusi. Masalah yang dihadapi sumber daya manusia di Indonesia antara lain, rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah, lalu ada tingginya tingkat pengangguran, terutama lulusan baru, lalu ada kurangnya keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, dan yang keempat ada ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Upaya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, lalu ada perluasan akses pendidikan di daerah terpencil, kemudian ada program pelatihan vokasi dan kewirausahaan, lalu ada perbaikan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, dan yang terakhir ada pengembangan karakter etika kerja dan semangat inovasi. Kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini, peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia Indonesia. Peringkat dunia. Indonesia berada di peringkat 46 dunia dalam hal daya saing keahlian sumber daya manusia. Berdasarkan laporan IMD World Talent Ranking 2024, peringkat ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 47.
Posisi di ASEAN, Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ketiga setelah Singapura dan Malaysia, namun unggul dibandingkan Thailand dan Filipina. Indonesia Emas tahun 2050. Apa itu Indonesia Emas tahun 2050? Indonesia Emas tahun 2050 adalah visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2050. Visi ini lahir dari harapan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi dan momentum pembangunan untuk masuk di jajaran negara dengan ekonomi besar dunia. Tujuan utama Indonesia Emas tahun 2050 antara lain menjadikan negara maju dan berpendapatan tinggi atau high income country. Lalu ada mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan teknologi, dan yang terakhir ada menjadi kekuatan ekonomi global atau top 4 dunia, top 4 dunia. Mengapa targetnya tahun 2050? Karena pada masa 2020 sampai 2035, Indonesia mengalami bonus demografi. Jika dikelola dengan baik, maka hasilnya akan terasa secara penuh pada tahun 2045 sampai 2050 saat Indonesia memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi, ekonomi yang stabil dan inklusif, inovasi dan teknologi berkembang pesat, dan struktur sosial dan pendidikan yang merata. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, strateginya yaitu menyediakan pendidikan berkualitas yang merata terjangkau di seluruh Indonesia. Tindakannya antara lain reformasi kurikulum, yaitu memperbarui kurikulum untuk mencocokkan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Pendidikan tidak dapat berfokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan praktis dan berpikir kritis. Lalu ada akses pendidikan, yaitu memastikan semua anak Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dan yang terakhir, pelatihan vokasional dan keterampilan, yaitu meningkatkan pelatihan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap untuk bekerja di berbagai sektor seperti teknologi, manufaktur, dan industri kreatif. Penguatan sistem kesehatan, strateginya yaitu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas sumber daya manusia melalui perbaikan sistem kesehatan. Tindakannya antara lain akses kesehatan universal, yaitu meningkatkan jangkauan layanan kesehatan termasuk di daerah terpencil agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir ada pendidikan gizi dan kesehatan, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, nutrisi yang baik, dan pencegahan penyakit agar generasi yang mendatang lebih sehat dan produktif. Peningkatan kualitas ketenaga kerjaan, strateginya menjamin bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Tindakannya antara lain pendidikan berbasis industri, yaitu kolaborasi lebih erat antara lembaga pendidikan dan dunia industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tenaga kerja. Lalu ada peningkatan kewirausahaan, yaitu mendorong dan mendukung pengembangan kewirausahaan melalui program pelatihan, pendampingan, dan akses di pendanaan untuk anak muda dan generasi penerus. Dan yang terakhir ada pengembangan keahlian digital, yaitu memastikan generasi muda memiliki keterampilan digital yang kuat karena Indonesia sedang menuju ekonomi digital yang berkembang pesat. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Strateginya yaitu menyediakan pendidikan berkualitas yang merata dan terjangkau di seluruh Indonesia. Reformasi kurikulum, yaitu memperbarui kurikulum untuk mencocokkan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Pendidikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan praktis dan berpikir kritis. Akses pendidikan memastikan semua anak Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.
Pelatihan vokasional dan keterampilan, yaitu meningkatkan pelatihan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap untuk bekerja di berbagai sektor seperti teknologi, manufaktur, dan industri kreatif. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan teknologi. Strateginya yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan dan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Tindakannya yaitu menyediakan infrastruktur pendidikan, yaitu membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Lalu ada akses teknologi, yaitu memastikan bahwa semua masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke teknologi dan internet yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh atau digital. Dan yang terakhir ada edukasi berbasis teknologi, yaitu memperkenalkan penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan seperti platform pendidikan digital dan kelas online yang dapat menjangkau lebih banyak orang. Pengembangan karakter dan kepemimpinan strateginya yaitu menyiapkan generasi muda yang tidak hanya terampil, tapi juga memiliki karakter kuat dan kepemimpinan yang baik. Tindakannya yaitu program pendidikan karakter, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang memiliki etika kerja yang baik, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu yang terakhir ada pengembangan kepemimpinan, yaitu mendorong generasi muda untuk berperan dalam kegiatan sosial, organisasi, dan politik agar mereka memiliki pengalaman kepemimpinan dan bisa mengambil peran dalam membangun nasional. Pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Strateginya itu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah dan kelompok masyarakat. Tindakannya itu program pemberdayaan masyarakat, yaitu menyediakan program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, seperti pelatihan kerja, modal usaha, dan pengembangan keterampilan. Lalu yang terakhir ada desentralisasi pembangunan. Meningkatkan fokus pada daerah-daerah yang tertinggal agar mereka dapat berkembang dan menyediakan peluang yang sama bagi warganya untuk berkontribusi dalam ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing global. Strateginya itu membuat Indonesia menjadi negara yang daya saing tinggi dalam berbagai sektor global. Tindakannya, promosi sumber daya manusia unggul, yaitu mempromosikan SDM Indonesia di tingkat global melalui pertukaran pelajar, kerjasama internasional, dan pembangunan jejaring global. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan negara lain, yaitu membuka peluang bagi sumber daya manusia Indonesia untuk berkembang dan belajar di luar negeri, sekaligus membangun kolaborasi internasional yang bermanfaat. Kesimpulan dari materi ini adalah sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2050 dan bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati Indonesia menawarkan peluang besar untuk mencapai kemajuan tersebut. Namun, keberhasilan pemanfaatan bonus demografi tidak datang untuk sendirinya. SDM yang terampil, sehat, dan produktif merupakan fondasi utama untuk membangun ekonomi yang kuat, meningkatkan daya saing global, dan memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.